Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar mukawwiril laili 'alan nahar tabsiratan liulil absar tadhkiratan liulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang mulia, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kehambaan kita di tahun 1448 Hijriah. Ini adalah kesempatan untuk terus memperbaiki kehidupan kita, karena sesungguhnya perjalanan kita adalah perjalanan menuju Allah, dan saat nanti bertemu dengan Allah, Allah akan meminta pertanggungjawaban kita sebagai hamba ketika Allah telah memberikan amanah kepada kita sebagai khalifah di muka bumi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita jadikan teladan dalam hidup kita. Jamaah salat Jumat yang mulia, khatib berwasiat, mari senantiasa terus menerus kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah senantiasa memberikan kesempatan-kesempatan, Allah memberikan fasilitas-fasilitas di mana Allah ingin kita mendapatkan raihan predikat takwa. Mengapa Allah ingin memfasilitasi kita untuk meraih predikat takwa? Karena dengan takwa Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Dengan takwa Allah akan memberikan solusi dari segala permasalahan hidup kita. Jamaah salat Jumat yang mulia, baru saja kita memperingati 10 Muharram. Sebagian besar umat Islam tentu merayakan dengan gegap gempita, dengan banyak aktivitas-aktivitas ibadah, karena kita sadar bahwasanya 10 Muharram ada keistimewaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, baik di masa lalu dan juga Allah akan memberikan keistimewaan itu di masa kita dan di masa yang akan datang. Apa saja keistimewaan 10 Muharram yang nanti bisa menjadi ibrah kita untuk kehidupan kita di masa yang akan datang? Para ulama mengatakan sepakat bahwasanya pada tanggal 10 Muharram dikatakan sebagai hari diterima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah keluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa, ayah kita, kakek kita, setelah melakukan pelanggaran, ketika Allah melarang kepada ayah kita Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, wala taqrabu hadhihi syajarah, karena bisikan dari iblis membisikkan kepada Siti Hawa, dan Siti Hawa kemudian mengajak ayah kita Nabi Adam untuk mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Pada saat Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar perintah Allah itu, kemudian Allah keluarkan Nabi Adam dan Siti Hawa dari taman yang dianggap oleh kita sebagian besar sebagai surga di dunia itu. Mengapa? Karena Allah ciptakan Nabi Adam di dunia. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah sudah mewasiatkan kepada malaikat-malaikatnya, kepada makhluk-makhluknya ketika itu, Allah akan menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa di muka bumi. Pada saat melakukan pelanggaran itu, kemudian Allah mengusir Nabi Adam dan Siti Hawa dari taman itu. Selama 300 tahun diinformasikan oleh Ibnu Katsir, karena satu kesalahan Allah memisahkan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Selama 300 tahun Nabi Adam menyesal seraya berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan tidak sedikit pun Nabi Adam berani mengangkat kepalanya, padahal hanya melakukan satu kesalahan, yaitu melanggar perintah Allah mendekati pohon khuldi.
pada tanggal 10 Muharram. Kemudian Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Allah memerintahkan kepada Adam, wahai Adam, angkat kepalamu. Nabi Adam tidak berani. Nabi Adam bercucuran air matanya. Kemudian air mata itu mengalir menjadi seperti aliran air sungai. Dan air itu kemudian diminum oleh burung-burung. Dan burung-burung berkata, sungguh nikmat air ini. Belum pernah aku merasakan air selezat air ini. Mendengar itu Nabi Adam bertambah menangis terseduh-seduh. Merasa beliau dikritik oleh burung-burung yang meminum air matanya. Namun kemudian Allah menjawab, ya Adam, air mata taubat seorang hamba yang menyesal atas dosa-dosanya, atas kesalahannya, aku lebih cintai dari air mata yang ada di alam semesta ini. Jemaah salat Jumat yang mulia, ketika Nabi Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan dan harus merasakan 300 tahun baru diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam kemudian berkata, nanti cucu-cucuku, umat dari cucuku Nabi Muhammad SAW, pada saat mereka melakukan kesalahan, pada saat itu pula mereka akan diampuni dari kesalahan-kesalahannya. Ketika aku melakukan kesalahan, aku dikeluarkan dari surga, aku dikeluarkan dari taman yang indah. Tetapi nanti cucu-cucuku, ketika mereka melakukan kesalahan dan mereka bertaubat, mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Nabi Adam alaihissalam menyampaikan dan mengingatkan kepada kita bahwasanya Muharram adalah keistimewaan bagi cucu-cucunya untuk terus-menerus beristighfar, memohon ampun kepada Allah, karena kita mendapatkan keistimewaan melebihi keistimewaan yang Allah berikan kepada kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, pada 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Nuh alaihissalam beserta umatnya dari banjir besar, dari tsunami besar yang terjadi ketika itu. Hujan dan mata air keluar dari dalam bumi hampir 40 hari 40 malam, sehingga menyebabkan banjir besar di seluruh dunia. Dan kemudian Allah menyurutkan hampir 150 hari, kurang lebih 5 bulan, Nabi Adam dan Nabi Nuh dan umatnya berada di atas kapal. Pada 10 Muharram lah kemudian Allah menyurutkan air-air itu, dan Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan dari tsunami besar. Allah ingin mengajarkan kepada kita dakwah Nabi Nuh alaihissalam yang kurang lebih 950 tahun hanya mendapatkan pengikut 80 orang. Ini menjadi ibrah kepada kita apabila kita ditugaskan berdakwah baru 2, 3, 10 tahun, belum mendapatkan jamaah, belum mendapatkan pengikut, belum orang sadar apa yang kita lakukan belum sebanding dari yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. 950 tahun berdakwah hanya 80 orang. Oleh karena itu ibrahnya kepada kita, jangan pernah putus asa untuk menyampaikan dakwah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ballighu anni walau ayat. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun hanya satu ayat kepada umat manusia. Yang ketiga, kaum muslimin yang berbahagia, keistimewaan dari 10 Muharram adalah Allah sembuhkan penyakit yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub Allah anugerahkan kekayaan, Allah anugerahkan kerupawan dan ketampanan, Allah anugerahkan anak-anak dan istri-istri yang cantik-cantik, harta yang berlimpah. Namun kemudian Allah uji, sehingga kemudian Nabi Ayub alaihissalam menjadi orang yang miskin, bahkan didera penyakit yang mengkhawatirkan, hingga kemudian diusir oleh warganya. Hampir kurang lebih 40 tahun Nabi Ayub harus dikarantina, diusir dari kampung halamannya. Tetapi Nabi Ayub tidak pernah bersedih, Nabi Ayub tidak pernah putus asa. Bahkan Nabi Ayub berdoa, Rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Duhai Allah, Engkau timpakan penyakit kepadaku, namun aku tidak pernah putus asa, dan Engkaulah yang maha sebaik-baik penyayang.
selama 40 tahun Nabi Ayub berdoa memohon ampun kepada Allah, memohon diberikan kekuatan dan kesabaran. 40 tahun pada tanggal 10 Muharram Allah sembuhkan penyakitnya, Allah kembalikan kembali kekayaannya, Allah berikan kembali keturunannya, dan Allah berikan kembali kehormatannya di tengah-tengah masyarakatnya. Yang terakhir, kaum muslimin yang berbahagia, salah satu keistimewaan dari 10 Muharram, Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam saat akan dibakar oleh Raja Namrud. Ketika akan dibakar, datanglah malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Tetapi kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Ya Jibril, aku tidak butuh bantuan makhluk, aku hanya butuh bantuan Khalik." Karena keyakinan bahwasanya hanya Allah lah yang mampu menolong kita, maka kemudian Allah memerintahkan kepada api yang akan membakar Nabi Ibrahim agar menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam perjuangan kita akan menghadapi tantangan, bahkan boleh jadi pembunuhan. Dan ketika itu terjadi, janganlah berharap kepada makhluk, berharap saja kepada Allah. Allah akan memberikan pertolongannya kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal asr, demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai suatu entitas kelompok, mereka dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali mereka senantiasa membangun komitmen ketauhidan kepada Allah, dan kemudian mereka mewujudkan komitmen ketauhidan itu dalam bentuk amal-amal soleh, amal-amal yang memberi manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, kemudian mereka senantiasa menyuarakan kebenaran di mana saja mereka berada, dan kemudian mereka bersabar menanggung resiko akibat menyampaikan kebenaran itu. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat ya kafi'al muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih kulla fasidin min umuril muslimin, Allahumma ghayyir su'a halina bi husni halik, Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur, Allahumma shfi kulla marid, Allahumma aghni kulla faqir, Allahumma shfi kulla ja'i. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.